Azan dan Putri Gangster. Please subscribe Novel Irene Rajiman. Bab 2. Tulisan pertama. Inara berjalan ke arah belakang dengan diikuti oleh Bik Munah, seorang asisten rumah tangga yang begitu sayang dan perhatian padanya. Nona Nara mau mandi sendiri atau mau dibantu Bibi? Bik Munah bertanya lembut pada Inara sesampainya di kamar mandi. Nara sudah besar, Bi. Nara sudah bisa mandi sendiri, jawab Inara. Ya sudah, ini air mawarnya ya, untuk ditaruh pada bak mandi Nona. Bik Munah menyerahkan botol air mawar untuk mandi Inara. Terima kasih, Bi. Inara menerimanya dengan tersenyum, lalu bergegas masuk ke kamar mandi. Inara menuang air mawar ke dalam bak mandinya. Ini adalah kebiasaan yang ditanamkan bundanya. Inara tersenyum getir bila mengingat bundanya. Betapa banyak orang mencintai bunda. Masih jelas dalam ingatan Inara saat keluarga mereka masih tinggal di kota, bunda menghilang, ayah panik, dan segera mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari bunda. 1 pekan kemudian, bunda ditemukan dalam keadaan koma dan penuh luka. Setelah bunda sembuh, ayah segera mengambil keputusan pindah ke desa. Inara tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali ia bertanya pada ayahnya, selalu dijawab, bunda diculik orang jahat yang memusuhi ayah. Maka bunda dibuat terluka. Inara tidak pernah tahu kenapa ayahnya sampai bisa memiliki musuh. Apakah musuh-musuh ayah itu tidak suka karena perangai ayah yang kasar, pemarah, dan suka membentak? Entahlah. Sejak dijemput Om Godan, tadi Inara belum melihat bunda. Mungkin bunda sedang memenuhi panggilan pasiennya. Ya, bunda adalah seorang bidan desa. Di desa, bidan dianggap seperti dokter yang bisa menangani segala macam penyakit. Awalnya, bunda hanya menangani persalinan saja, karena sebenarnya profesi bidan memang di ranah itu. Hingga suatu ketika ada wabah malaria dan bunda termasuk salah satu tenaga kesehatan yang memberi pengobatan gratis khusus bagi para buruh tani. Sejak saat itu, bunda dianggap dokter oleh warga desa. Bunda sangat berbeda dengan ayah. Tutur bahasa bunda itu lembut. Hati bunda mudah tersentuh. Bunda tidak pernah mematok harga untuk jasanya. Bahkan kalaupun ada yang tidak sanggup membayar, tidak masalah. Inara pernah mendengar ayah berkata seperti ini pada bunda. Maria, untuk apa buka praktek? Kalau sering memberi jasa gratis, apa mau jadi badan amal? Ledek ayah terkekeh pada bunda. Namun jawaban bunda membuat Inara tidak paham. Bila pekerjaanmu seringkali menuntut untuk mengakhiri hidup orang lain, maka biarkan aku membayarnya dengan memberikan harapan kehidupan bagi orang lain, jawab bunda. Saat itu Inara melihat ayahnya terdiam mendengar jawaban bunda. Lalu tersenyum getir sambil berkata, sebut namaku dalam setiap doamu, agar melalui bibirmu, Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosaku, kata ayah sambil memegang pipi bunda yang putih dan halus. Kapan abang akan berhenti? Ayahku juga korban keganasan mereka. Tapi sudahlah, itu adalah takdir, jawab bunda menanggapi perkataan ayah. Sudah kukatakan berulang kali padamu, ini bukan soal dendam, ini tugas yang harus aku lakukan. Mereka kelompok Palu Godam itu akan terus mendoktrinasi dendam pada anak keturunan mereka. Maka tugaskulah untuk membersihkan mereka dari muka bumi ini, jawab ayah. Apakah kita memiliki hak untuk mengakhiri hidup mereka? Walau memang benar mereka telah melakukan... Bunda seperti sulit untuk melanjutkan kata-katanya. Darah dibayar darah, mata dibayar mata, nyawa dibayar nyawa, terpenggal atau dipenggal, terbunuh atau dibunuh. Hanya itu pilihannya Maria, ucap ayah dengan tatapan mata yang tajam.
Inara bergidik saat mendengar ucapan ayah pada bunda saat itu. Sebenarnya siapa kelompok Palu Godam itu? Apakah mereka musuh ayah? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Inara juga sempat mendengar bahwa kakeknya juga merupakan korban keganasan kelompok Palu Godam. Ayahnya juga bicara soal dendam. Kenapa terdengar begitu mengerikan? Apakah karena kelompok Palu Godam itu, maka ayah lebih memilih untuk tinggal di desa ini? Inara keluar dari kamar mandi, semerbak aroma mawar terhirup dari kulit beningnya. Bi Munah sudah siapkan pakaian untuk Nona, ujar Bi Munah sambil menyerahkan pakaian pada Inara. Inara menerimanya dengan senyum. Terima kasih Bi Munah, ucap Inara dengan senyum manisnya. Bi Munah, apakah lihat Bang Arga? Tanya Inara sambil mengenakan gaunnya. Sedang latihan menembak dengan Om Dirman, Non, jawab Bi Munah. Oh, kalau Bunda? Tanya Inara lagi. Bu Bidan sedang dapat panggilan ada yang melahirkan, Nona, jawab Bi Munah lagi sambil melipat pakaian yang sudah disetrika. Inara sudah menduganya. Bi Munah, apa Bi Munah suka dengan suara azan? Tanya Inara pada orang yang telah mengasuhnya sejak kecil. Bi Munah menghentikan aktivitasnya menatap sejenak putri bungsu majikannya. Gimana ya? Bibi kan udah biasa dengar suara azan. Ya biasa aja. Pokoknya kalau azan ya sholat, jawab Bi Munah. Bi Munah sholat? Tanya Inara lagi. Iya Nona, sholat. Bi Munah kan Islam, jadi sembayangnya sholat. Kalau Nona kan sembayangnya di gereja, jawab Bi Munah lagi. Apakah sholat itu sama dengan berdoa? Tanya Inara lagi. Beda Nona, kalau berdoa ya berdoa saja. Kalau sholat harus ada gerakannya, jawab Bi Munah sekenanya. Sebenarnya Inara belum puas dengan jawaban Bi Munah. Tapi ya sudahlah, ia tidak akan memaksa Bi Munah untuk menjawab sampai ia merasa jelas. Inara menaiki tangga menuju balkon kamarnya. Angin senja berhembus memainkan rambut panjangnya. Di bawah sana ramai terlihat kawan-kawan sebayanya mengenakan mukena menuju masjid untuk mengaji. Ingin hati membaur bersama mereka. Sebenarnya tanpa sepengetahuan Louis, Inara seringkali ikut belajar mengaji bersama teman-temannya. Namun sore ini Louis tak mengizinkannya keluar. Teringat Bang Bintang yang sempat menolak kehadirannya saat ingin turut belajar mengaji bersama Marni sahabatnya. Nona Inara sebaiknya pulang, nanti dicari Tuan Louis, ujar Bang Bintang kala itu. Inara dan Marni saling berpandangan. Inara ingin belajar mengaji bersama Marni, Bang Bintang, jawab Inara menatap wajah Bintang dengan polosnya. Apakah sudah izin dengan Tuan Louis, ayah Nona? Tanya Bintang kembali. Inara menggeleng. Sebaiknya Nona pulang. Izin dulu dengan ayah Nona, ya, ucap Bintang dengan halus dan sabar. Kalau izin, ayah pasti gak akan mengizinkannya, Bang, jawab Inara. Itulah sebabnya Bang Bintang takut nanti kalau Tuan Louis tahu pasti akan marah sama abang. Bintang masih coba memberi pengertian pada Inara. Kita diam-diam saja Bang, jangan bilang-bilang ayah, jawab Inara lagi. Tapi kan di sini banyak teman yang lihat, ujar Bintang lagi. Tiba-tiba Inara bangkit. Hei kalian semua, jangan ada yang mengadu pada ayahku kalau aku belajar mengaji di sini ya. Nanti kalian semua akan aku beri coklat satu-satu. Mau? Ucap Inara lantang. Mau Nara, mau, ramai jawaban anak-anak mengaji dalam masjid itu dengan senang. Inara tersenyum puas sambil menatap Bintang. Tuh Bang Bintang, tidak akan ada yang mengadu pada ayah. Inara tersenyum dengan senang. Bintang masih bingung. Namun akhirnya, baiklah, kita mulai belajar mengajinya. Nona Inara boleh ikut, ucap Bintang kemudian dengan diiringi senyum senang Inara. Sore itu Inara duduk di atas balkon kamarnya menatap senja yang keemasan.
Angin meliuk-liuk, meniup ilalang, serta membelai wajah mungil Inara. Terbayang huruf-huruf unik itu saat ia goreskan di atas kertas, dan betapa ia bahagia saat mendengar pujian dari Bang Bintang, guru mengaji anak-anak di masjid. "Hebat Nona Inara, bagus tulisan Arabnya," puji Bintang dengan tulus pada Inara. Tulisan pertama yang Inara tulis adalah La ilaha illallah. Bersambung.